memimpin tim pengabdian menikah dengan presiden seperti Sao. Benar sekali kakak ipar, saat itu, kakekku menyebarkan kabar bahwa presiden tampak hamil. Itu hanya agar membuatnya menikah dengan saudaraku. Mustahil, ini tidak mungkin. Apakah kakek memperhatikan penampilannya yang seperti itu? Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita menjadi seperti itu? Berita pemimpin nomor ini masuk dan keluar. Tapi dia lebih mencintai uang jauh lebih penting daripada wajah. Kakek pasti punya niat itu, jadi dia ingin adikku menikah dengan wanita itu. Berdasarkan apa yang terjadi berulang kali, aku sangat haus akan bakat, tapi harganya sangat murah. Ini tidak adil, kakak ipar perempuan, apakah kamu punya cara? Aku dikurung sekarang, aku juga tidak bisa membantumu, biarkan dia menghidupi dirinya sendiri. Seseorang telah tiba, aku menutup telepon sebelumnya. Setelah beberapa hari, aku harus dikirim ke luar negeri lagi, dan dia akan menikah dengan pria yang paling kucintai. Keluar Tong Tan Nu, atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti itu? Sekarang cara terbaiknya adalah, jadikan berita buruk itu berkobar semakin besar, membuat reputasi Tong Tan Nu semakin buruk. Man Tie Kam, lama tidak bertemu. Tie Kam, aku di sini untuk pamer sekarang. Aku juga datang untuk berbicara tentang kerja sama denganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, aku juga tidak menyukaimu. Hei, tahukah kamu kabar bahwa aku akan menikah lagi dengan selir itu? Apakah kamu bahkan mengatakan kamu datang ke sini harus untuk pamer? Bagus, jadi aku mengucapkan selamat kepadamu. Benar-benar kebalikannya, aku ingin memberimu hadiah, aku tidak berusaha menyenangkanmu. Bukannya dia menggunakan suara saingannya untuk memperingatkannya. Dan kontrak semacam ini berarti berbicara denganmu, dia bilang dia memberiku bintang. Maksudnya itu apa? Itulah posisi yang nenekku berikan padamu. Hari pernikahan itu, dia datang untuk menjadi pengantin wanita, mencoba melakukan begitu banyak panggilan telepon. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Aku di sini sepanjang malam, ambil ini. Apa ini? Ini adalah uang. Uang apa? Bagaimana kamu tahu tentang pernikahan? Katakan padaku, kenapa kamu tahu? Padahal aku tidak mengirimimu undangan pernikahan. Coba pahami, kenapa aku bisa tahu? Tan Nu, aku sangat membencimu. Sebenarnya, kamu harus melakukan sesuatu untuk menang melawannya. Mengapa kamu sangat menyukainya? Tidak? Apakah ada yang salah denganmu? Aku sudah bilang alasannya padamu. Beberapa tahun yang lalu, malam itu, jika bukan karena kebaktian, kamu masih menikah dengannya kan? Meskipun itu bukan dia, aku akan tetap menikah dengannya. Benar, aku ingin berada dalam pelayanan Tuhan selama ini. Aku menikah dengannya bukan hanya karena malam itu hanya sebuah peluang. Sekarang aku tahu, kamu belum mendengar jawabannya dan sudah pergi. Cerita dari beberapa tahun yang lalu, kamu sudah menemukan kebenarannya bukan? Bagaimanapun, kalungmu itu adalah milikku, bukan milik pemimpin. Dia menanyakan padaku jawabannya malam itu, lalu aku akan memberitahumu jawabanku. Aku sudah tahu jawabanmu, dan jika kamu ingin mengetahui hal-hal itu, aku akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu, semoga kamu bahagia. Kerja bagus, tanpa mengetahui kebenarannya, dia menyuruhku untuk menyelidikinya beberapa tahun lalu dan ada petunjuknya. Beberapa tahun yang lalu, Nona Tong dilecehkan secara seksual saat berpartisipasi dalam sebuah jamuan makan, disakiti dan diberi obat tidur. Kemudian dia dibawa ke kamar. Itu artinya, malam itu dia dikejar, karena lolos dari kematian, dia bersembunyi di hotel. Pagi hari diselamatkan oleh orang-orang dari korporasi, jadi bagaimana dengan kalung milikku itu? Itu karena adegannya kacau balau, secara tidak sadar dan menjatuhkannya. Adapun Lan Dichden, dia berpartisipasi dalam perjamuan yang sama. Lan Suong berjudi dan menemukan Tran Tietu untuk meminjam uang. Tran Tietu senang memperlakukan para dewa selama bertahun-tahun. Keduanya dibius dan malam itu, mereka berhubungan seks selama 1 malam. Tran Tietu melarikan diri ke luar negeri selama beberapa malam. Lan Suong menemukan seseorang untuk menggantikannya. Untuk menutupi plotnya, dia dibius untuk tidur. Dan Tong Tan sepertinya sedang koma. Kebetulan sekali, pagi harinya ketika dia dibawa pergi, pintunya belum ditutup, Lan Suong kebetulan lewat dan melihatnya. Jadi dia mengirim seseorang untuk menangkap Nona Tong dan membawanya ke kamar Lan Dichden. Ada satu hal lagi, Lan Dichden memintaku untuk menyampaikan pesannya kepadamu, dia akan menikah dengan Tong Tietu. Kamu bilang apa? Menikah dengan siapa? Itu berita yang benar.
Selain itu, kamu harus mengatakan kebenaran sekitar beberapa tahun yang lalu itu kepada Nona Song. Dengan demikian, pernikahan mereka tidak lagi dilangsungkan. Jika tidak, ayo beritahu mereka kebenarannya sekarang. Lan Tianxin, sebelum Tan Nuong datang, aku ingin mengajukan pertanyaan. Aku yakin pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang membuat penasaran semua orang di sini. Dia dan istrinya telah melalui pernikahan sebelumnya. Jadi apa alasan pernikahan kembali ini? Karena dia mencintainya. Bukankah Lan Dichden sangat membenci Tong Tan? Mengapa aku merasa menjadi orang yang berbeda sekarang? Siapa sangka, hati Lan Tieu akan kembali hangat. Sementara itu di pesta pernikahan. Selanjutnya kami ingin mengundang pengantin wanita yang paling dicintai Lan Dich, Nyonya Tong Tan. Kali ini aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku pasti akan memberimu pemandangan yang tidak akan kamu lupakan seumur hidupmu. Pengantin pria tertegun karena melihat kecantikan pengantin wanita hari ini. Pengantin wanita hari ini sungguh sangat cantik. Gaun pengantin ini juga merupakan gaun pengantin terindah yang pernah aku lihat. Dikatakan bahwa pengantin pria Lan merancangnya sendiri dan menyaksikan mereka menyelesaikannya. Groom Lan benar-benar sangat penyayang. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Apakah mempelai pria bersedia menjadi separuh hidup mempelai wanita, melindunginya dan menjadi bahu kuatnya? Jika setuju, maka ambillah cincin itu dan letakkan di tangan pengantin wanita. Dia seperti bulan baru yang kuat, bukan seperti Tong Tan. Mengapa bukan Tong Tan Nu? Ini bulan baru yang kuat, dia adalah cinta pertama Nona Da. Ada apa? Bukankah ini tentang pernikahan Nona Tong dan Tuan Muda Da? Akhirnya, apa yang terjadi akan terjadi. Kenapa kamu, Tong Tan Nu lah yang menyuruhku datang? Ayo ikut denganku. Tong Tan Nu, itu pasti rencana dia. Tong Tan Nu tidak akan memperlakukanku seperti itu. Dich, apakah kamu tidak peduli dengan cintaku sama sekali? Apakah kamu sudah menyukainya? Benar, aku mencintainya. Kakek, itu tidak baik. Orang tua itu pingsan karena kedinginan. Nona Tong, bolehkah aku bertanya mengapa pengantin wanita pada pernikahan hari ini bukan kamu? Izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana menurutmu tentang ini? Apa tujuanmu melakukan ini? Suasana hatiku sangat baik hari ini jadi aku akan mengatakannya. Jika kamu ingin lebih banyak berita, datang dan kemarilah. Sekarang sedang terjadi kekacauan, aku akan mengajakmu makan malam. Tolong turunkan aku, ada banyak orang di sini. Katakan apapun yang ingin kamu katakan. Hari ini aku sangat senang. Apakah mungkin untuk tidak mencintainya lagi? Jadi bagaimana kamu mencintaiku? Tentu saja itu yang terbaik. Kenapa kamu hanya menatapku? Hari itu aku bilang padamu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu beberapa tahun yang lalu. Kenapa kamu harus menikah dengan Lan Dichden? Sekarang aku juga tidak ingin menikah lagi dengannya. Jadi, apakah kamu masih ingin mengetahuinya? Jadi itu bukan kecelakaan, kan? Au telah menyelidiki dan menemukan bahwa orang yang ada di sana malam itu bukanlah dewa pelayan. Jadi siapa? Katakan padaku secepatnya, mengapa kalung itu ada di tempatku? Kakak, kamu bercanda kan? Sejujurnya, aku tahu saat membicarakan hal ini denganmu sungguh tercela. Tapi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu, aku ingin sendiri dulu. Aku tahu, kamu pasti tidak ingin melihatku sekarang, bukan? Beritahu supir untuk mengantarmu pulang. Ini kancing baju yang dibuat berbentuk hati, artinya hatiku akan mencintaimu selamanya. Fan, kenapa kamu begitu bodoh? Nona Tong, apakah kamu tidak pergi? Aku ingin bertarung dengannya. Jadi, apakah kamu akan menang atau tidak? Pertanyaan ini harus ditanyakan pada dirimu sendiri. Adakah yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat bodoh? Kamu pasti memenangkan permainan ini. Pada akhirnya, aku akan tetap datang untuk mencarimu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku selalu merasa bahwa kamu sangat akrab. Aku merasa seperti aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Ketika aku masih kecil, ada sebuah kondominium di luar sekolah yang menabrakku di depan gang. Tapi aku pikir seorang pria akan membawaku ke rumah sakit. Tapi ketika aku bangun, hanya ada ayah dan ibuku di sampingku. Ada juga seragam, di seragamnya ada nama Dichden. Sejak saat itu aku selalu peduli padanya, kemudian secara bertahap menyukai dia. Menyukainya selama 10 tahun berturut-turut rasanya seperti akan menjadi obsesi. Kali ini bersamamu, aku selalu merasa orang itu adalah kamu. Apakah itu benar? Jika orang itu menyelamatkanku, dia tidak akan menjadi dewa. Aku tidak akan menyukainya, aku tidak punya kesempatan untuk menyukainya. Ternyata seperti itu, aku selalu mengira kamu mencintainya pada pandangan pertama. Aku hanya bisa diam-diam merawatmu,
tidak berani mengganggumu. Kalau bukan karena perceraianku kali ini. Jika iya, bukan berarti kamu tidak keberatan kan? Ternyata aku mendorongmu kembali padanya demi keinginanku sendiri. Tetapi, mengapa pakaian Langdijden ada di tempatmu? Pergi ke kelas olahraga, kamu tidak sengaja memakai pakaiannya. Aku tidak menyangka ini akan merugikanmu. Pria 10 tahun yang lalu itu adalah kamu. Orang dari 10 tahun lalu juga adalah kamu. Aku sangat senang orang itu adalah kamu. Tidak ada orang yang lebih buruk darimu di dunia ini. Sekarang aku punya sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan. Meskipun aku sangat menyesal, aku tidak tahan. Gadis sialan, kamu berani memarkir mobilmu di sini. Sudah punya uang dan mobil. Hei pria tampan, pacarmu sangat cantik. Beritahu adik iparmu untuk datang ke sini dan tunjukkan pada kami. Bagaimana perasaanmu jika kita minum segelas wine bersama? Jangan turun. Apakah kamu membutuhkan uang atau hidupmu? Anak ini sombong sekali. Anakmu sungguh berani. Berhenti bicara omong kosong. Pukul saja dia. Cobalah untuk tidak khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Hanya luka kecil. Lindungi dirimu sendiri. Sudah jam berapa ini, dan saudara-saudaraku masih di sini. Saudaraku, ayo bangun. Siapa yang mengirimmu? Tidak ada seorang pun di sini, anak muda atau orang tua. Tidak ada yang mengirim kami. Saudaraku, katakan yang sebenarnya. Seseorang beri kami uang, katakan padaku untuk merusak penampilan pacarmu. Siapa yang memberimu uang? Kami tidak mengenal satu sama lain. Kami benar-benar tidak mengenal. Belum pernah bertemu sebelumnya. Dia meninggalkan uang itu di lokasi yang ditentukan. Cepat keluar. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu pergi.